Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di seri baru yaitu teori peluang, yang dimana pertama ini tentang aturan membilang. Bersama saya lalu Muhammad Gilang Karisma. Nah, di aturan membilang ini ada dua hal ya. Yang pertama itu perkalian khusus. Nah, perkalian khusus itu definisinya ini, jika suatu proses terdiri atas dua tahap, dengan tahap pertama dilakukan dengan N1 cara, dan bila setiap cara tersebut, tahap kedua dapat dilakukan dengan N2 cara. Maka keseluruhan cara yang dapat dilakukan adalah N1 kali N2 cara. Nah, kita simpen dulu, nanti lebih jelasnya. Nah, ini contohnya itu kayak diagram pohon. Misalnya dia punya 3 baju, terus 2 celana, berapa banyak cara untuk kombinasi berapa banyak cara untuk pemakaian baju dan celananya itu. Jadinya tinggal 2 kali 3. Nah, sering dipakai di bagian itu untuk perkalian khusus. Kalau perkalian umum itu definisinya, jika suatu proses terdiri atas K tahap, tahap pertama dapat dilakukan dalam N1 cara. Dari masing-masing cara tersebut, tahap kedua dapat dilakukan dengan N2 cara. Dari masing-masing cara ini, tahap ketiga dapat dilakukan dengan N3 cara. Dan seterusnya sampai ke K dapat dilakukan dalam NK cara. Maka keseluruhan proses dapat dilakukan dalam N1 kali N2 kali N3 sampai kali NK cara. Nah, kita simpen dah dulu. Kalau kita lihat secara sederhana, yang ini dia lebih sedikit ya. Sebenarnya sama aja kita kali, ya kan? Nah, tapi yang ini aturannya nanti lebih kompleks. Kita lihat. Contoh perkalian khusus yang tadi ya. Berikut ini jalan dapat dilalui pengendara motor dari kota A ke kota C melalui kota B. Ada berapa cara yang dapat dilakukan dari A ke C? Nah, ini gambarnya saya perlihatkan. Nah, pertama, itu dari A ke B dapat dilakukan dengan 4 cara. Nih, ini kan 4 cara nih. Nah, terus dari B ke C dapat dilakukan dengan 3 cara. Ini gambaran gimana pemakaian yang contoh perkalian khusus. Nanti yang perkalian umum ada juga. Nah, terus jadi dari A ke C dapat dilakukan dengan 4 kali 3. Nah, ini 4. Ini kan 4 cara. Nih 3 cara. Jadinya totalnya itu 12 cara. Nah, kan ini kita langsung gitu ya. Kita coba buktikan nih. Benar enggak dia 12 cara. Nah, jalan pertama itu jalan 1 dan 5. Nah, dari mana 1? Ini saya buat misalnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, ini 5, ini 6, ini 7. Nah, jalan 1, oke, jalan 1 ke 5, 1 dan 5 nih. Nah, ini cara yang pertama, 1 ke 5, terus 1 ke 6, ini kan 1 ke 5, terus 1 dia ke 6, yang kedua, terus 1 ke 7, ini kan dapat 3 cara. Nah, 2 juga gitu, 2 ke 5, 2 ke 6,
2 ke 7. Nah, yang ketiga juga gitu, 3 ke 5, 3 ke 6, 3 ke 7, kemudian 4 ke 5, 4 ke 6, 4 ke 7. Nah, jadinya pas 12 banyaknya ya. Nah, gitu contoh penerapan dari perkalian khusus. Nah, kita lanjut ke contoh perkalian khusus lainnya. Di sini seorang siswa laki-laki akan berkemah ke suatu tempat. Ia hanya membawa 3 baju dan 2 celana. Nah, baju dan celana itu akan dipakai ketika di perkemahan. Berapakah banyaknya cara siswa tersebut dapat berpakaian? Nah, sama kayak yang tadi. Tahap pertama dapat dimisalkan sebagai banyaknya baju yang bisa dipakai 3. Nah, terus banyaknya celana 2. Tinggal dikali aja. 3 dikali 2 dapatnya 6. Mudah ya. Lanjut soal lainnya. Nah, di sini misalkan ada 4 buah angka yaitu 0, 2, 3, 4. Kemudian dari angka-angka itu dibentuk sebuah bilangan yang terdiri atas 2 angka. Nah, dia 2 angka. Angka pertama tidak boleh 0 dan setiap angka hanya boleh digunakan sekali saja. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bilangan yang dibentuk itu bernilai paling besar 35? Kemudian berapa banyak bilangan yang dibentuk itu merupakan bilangan genap? Oke. Opsi yang A, berapa banyak bilangan yang dibentuk itu bernilai 35? Nah, kita cara pertama nih. Kita dapat melihat persoalan ini sebagai persoalan perkalian khusus. Tahap pertama dapat dimisalkan sebagai banyaknya angka yang dapat mengisi angka puluhan sebanyak 2 angka. Kenapa 2 angka? Karena pertama, di sini kan 35 yang dibentuk bernilai paling besar 35. 4 nggak boleh dipakai. Terus 0 juga nggak boleh dipakai. Jadinya kesisa 2 dan 3. Kemudian tahap kedua dapat dimisalkan sebagai banyaknya angka yang dapat mengisi angka satuan, yaitu sebanyak 3. Kenapa 3? Harusnya bisa kan 4-4-nya ini mengisi di satuan. Dia kan nggak ada nih lebih dari 5 atau sama dengan 5 di satuan ini. Jadinya mereka semuanya kita pakai yang ini. Tapi karena tidak boleh sama nih, tidak boleh setiap angka hanya boleh digunakan sekali saja. Nah, jadinya yang semula bisa pakai 4 angka, jadinya satu angkanya itu udah diambil sama di puluhannya. Yang di bagian sini udah diambil satu angka dari stok yang di sini, jadinya tinggal 3 angka. Nih, tinggal 3 angka. Dengan demikian, banyaknya cara membentuk bilangan tersebut yaitu ini kan 2 tadi yang puluhannya. Kemudian 2 banyaknya ya, 2 dan 3 ini angka 2 dan 3. Kemudian yang puluhannya banyaknya yang satuannya banyaknya 3. Jadinya 2 dikali 3 sama dengan 6 buah. Oke, itu cara yang pertama. Kita coba cara yang kedua. Nah, di sini ini opsi A ya. Masih kita di opsi A. A1 bernilai puluhan, terdiri atas 2 angka. Nih, kalau ya biasanya orang lebih mudah pakai cara yang ini ya, karena divisualisasikan nih. Yang kan puluhan, jadinya 2 digit. Nah, angka yang pertama 2 angka, karena yang tadi ya, cuma boleh 2 sama 3.
Kemudian angka yang satuan boleh 3 karena satu angkanya udah diambil di puluhan tadi. Nah, jadinya tinggal 2 kali 3 jadinya 6 buah. Oke, kita lanjut ke opsi yang B. Kita sediakan 2 slot kayak tadi. Nah, berapa banyak bilangan yang dibentuk itu merupakan bilangan genap. Nah, kalau genap jadinya 3 nggak kepake ya di satuan. Jadinya 3 angka yang di sini, yang di satuan. Kemudian, karena A2 sudah diisi, maka slot A2 terdiri atas 3 angka. Oke. Kalau A1-nya itu karena di sini dia cuma bisa pakai 2, 3 sama 4. Karena 0 kan Ya, benar. Ini kan angka pertama tidak boleh 0. Nah, jadinya yang bisa di pertama itu 2, 3, 4. Yang ini. Kemudian yang kedua itu cuma bisa 0, 3, 4. Nah, sesuai jadinya 3 dengan 3 jadinya 9 buah. Nah, kita masuk ke contoh perkalian umum. Tadi kan khusus ya. Sekarang yang umum. Nah, dia biasanya lebih kompleks saja. Nih, ini soalnya sebuah rumah makan menyediakan menu makanan pagi yang terdiri atas nasi, telur, kerupuk, dan minum. Nah, nasi terdiri atas nasi putih, terus nasi kuning. Ini yang pertama nasi putih, yang kedua nasi kuning, yang ketiga nasi goreng. Nah, telur terdiri atas telur dadar, telur ceplok, telur dadar 1, terus telur ceplok, terus telur asin, dan telur rebus. Nah, kerupuk terdiri dari kerupuk aci, kerupuk ikan, dan kerupuk udang. Nah, minumannya itu air putih, banyak banget nih airnya. Air kopi, air susu, kopi susu, dan teh. Nah, ini kita coba lihat. Nah, di sini pertanyaannya itu berapa banyak susunan menu makanan pagi yang bisa dihidangkan. Oke. Nah, kita definisikan. Dalam hal ini prosesnya berupa menu makanan pagi. Tahap pertama berupa nasi goreng yang terdiri atas nasi ya. Di sini nasi yang terdiri atas nasi putih, nasi kuning, dan nasi goreng sehingga N1-nya itu 3. Pas ya, 3. Nasi putih, nasi kuning, nasi goreng. Nah, tahap kedua di sini dia terdiri atas apa aja telurnya? Telur dadar, telur ceplok, telur asin, telur rebus. Jadi N yang kedua itu sebanyak 4. Tahap ketiga, kerupuk aci, kerupuk ikan, kerupuk udang. Jadinya 3 ya, kerupuk aci 3 di sini. Oke. Kemudian tahap keempat berupa minum yang terdiri atas air putih, air kopi, air susu, air kopi susu. Nah, ini 5. Nah, tinggal kita kali. Jadinya 3 dikali 4 dikali 3 dikali 5 jadinya 180 cara. Gimana? Aman? Oke, kita lanjut. Nah, ini plat. Ini yang sering muncul ya. Sebuah plat nomor kendaraan terdiri atas 1 huruf, terus 4 angka dan 2 huruf. Huruf yang
dan angka masing-masing tidak boleh sama. Masing-masing tidak boleh ada yang sama. Angka pertama tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini tidak boleh sama dengan 0. Berapa banyak plat nomor kendaraan yang dapat dibuat? Nah, sama kayak yang tadi. Karena di sini jumlah total mereka itu berapa? 1 huruf, 4 angka, dan 2 huruf. 1 tambah 4 tambah 2. Jadinya 7 slot. Nah, ini yang A1 ini isinya huruf. Terus ini angka. Ini juga angka 4 ya. Di sini juga angka. Dan di sini huruf 2. Oke. Tahap pertama yaitu mengisi slot A1 dapat diisi dengan 26 huruf. Kenapa 26 huruf? Karena jumlah alfabet 26. Nih, 26 di sini di A1-nya. Tahap kedua, mengisi slot A2. Nah, dia kan boleh 1 sampai 9 dan 0 ya. Nah, tapi karena di sini di yang pertama itu nggak boleh pakai 0, dia jadinya 9 angka di A2. A3 berapa? A3 karena sudah boleh pakai 0, ya kan? Sudah boleh pakai 0, tapi satu angkanya udah diambil sama yang di A2 ini, jadinya dia 9 angka ke sisa. Kemudian tahap keempat, nih A4. Nah, kan yang boleh dipakai 10 tadi ya, tapi karena udah dipakai sama yang A2 sama A3 tinggal 8 angka. Begitu juga yang A5, ke sisa tinggal 7 angka. Nah, A5 dia 7, kemudian A6 itu 25. Kenapa 25? Karena hurufnya 1 udah dipakai sama A1 ini, pilihan huruf mereka. Nah, terus yang A7 24 karena 2 huruf sudah dipakai A1 dan A6. Nah, jadinya tinggal kita kalikan nih semuanya. 26 kali 9 kali 9 kali 8 kali 7 kali 25 kali 24. Nah, jawabannya itu 70.761.600 buah. Nah, jadinya banyak banget ya opsi untuk plat nomor. Bahkan sekarang itu plat nomornya itu bisa 2 huruf di kiri dan 3 huruf di belakangnya. Nah, jadinya banyak banget ya opsi plat nomor kendaraan. Nah, lanjut. Nah, ini juga sering muncul. Misalkan ada 6 buah angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Kemudian dari angka itu dibentuk sebuah bilangan yang terdiri atas 3 angka. Setiap angka hanya digunakan sekali saja. Angka pertama tidak boleh sama dengan 0. Sama. Aturannya biasanya memang begini, tidak sama dengan 0 yang pertama, terus sekali aja dipakainya. Nah, ini terdiri atas 3 angka. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bilangan yang dibentuk itu bernilai paling besar 600? Terus yang kedua, berapa banyak bilangan yang dibentuk itu habis dibagi 5? Oke, kita lihat. Ini yang opsi A tadi ya. Ini yang opsi B. Kayak yang tadi kita sediakan 3 slot ini.
Kemudian tahap pertama, mengisi slot A1 dengan angka 235. Kenapa 235? Karena di sini kan dia mintanya pertama, berapa banyak bilangan yang dibentuk itu bernilai paling besar 600. Nah, jadinya 6 nggak boleh ikut. Karena kita nggak bisa bentuk 600 di sini. Ya, itu alasan kenapa 6 ini nggak boleh ikut. 0 juga nggak boleh ikut, karena yang pertama nggak boleh pakai 0. 8 apalagi, dia lebih besar dari 6. Jadinya 2, 3, 5. Jadinya opsi A1-nya ini 3. 3 pilihan. Kemudian opsi yang kedua itu sebanyak 5. Kenapa 5? Karena kan ini udah bebas nih, pakai semuanya. Tapi totalnya 6 angka. Satu pilihan angka itu sudah dipakai nih sama A1. Jadinya tinggal 5. Terus tahap ketiga, A3 dapat diisi sebanyak 4 angka. Kenapa 4? Oke, ya, ada yang ingat? Karena dua angkanya sudah dipakai di A1 dan A2. Ini kan 6 ya totalnya. Karena dua angka sudah dipakai, maka pilihan angkanya tinggal 4. Nah, jadinya banyak bilangan yang dibentuk itu bernilai paling besar 600, itu dari 3 dikali 5 dikali 4 cara, yaitu 60 bilangan. Mana? Dapat? Oke, lanjut yang opsi B. Ini yang opsi B. Opsi B. Nah, karena yang diminta adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka yang habis dibagi 5. Nah, ini habis dibagi 5. Tentu saja bilangan dengan satuan 0 dan 5. Satuan 0 dan 5. Ya kan? Yang bisa dibagi dengan 5 itu kan 0 sama 5. Yang A3 jadinya diisi oleh 2 ya. Diisi oleh 2 angka. Diisi oleh 2. Kemudian tentu saja selanjutnya kita mengisi A1 dan A2. Nah, di sini tinggal A1 dan A2. Jika kita mengisi slot A1, kita di sini kita akan berpikir mengisinya dengan 5 angka. Karena di sini kan 6 ya, terus dipakai 1. Selanjutnya kita mengisi A2 dengan 4 angka. Di sini 5, di sini 4. Nah, jadinya 2 dikali 5 dikali 4. Jadinya 40. Nah, tapi di sini sebenarnya ada apa ya? Ada hal yang belum beres gitu ya. Di sini tuh. Karena di sini kan bisa saja saya pakai 0 atau 5 nih di sini. Kalau saya pakai 0 dan 5 kepake nih di antara yang di sini. Ya udah. Nah, sampai di sini kita berpikir nggak ada masalah ya. Nah, tapi coba kita lihat dengan diagram pohon. Nah, di sini baru kelihatan masalahnya. Nah, kalau di diagram pohon ini, banyaknya itu 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 16 tambah 5 jadinya 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 21 tambah 16. 16, 32. 32. Oh, ini 4 ya. Ya, 4. Nah, di sini baru kelihatan masalahnya. Nah, di sini ada 36. Kemudian kalau kita hitung di sini 8, di sini 8, ini 8, 8, 32 ditambah dengan 4. Oke. Artinya kita perlu berhati-hati dalam memasukkan slot ya. Kalau soalnya seperti ini. Ada beberapa analisis penyebab kesalahan tersebut. Perhatikan bahwa pada tahap pertama, pengisian slot A3 diisi dengan 2 angka. Padahal jika kita melihat diagram pohon di atas, tampak bahwa untuk puluhannya berangka 5. Nah, ini kan 5 untuk yang di di ratusannya. Terus kan ini bisa pakai 0 yang di sini, tapi 0 kan nggak bisa. Nah, kita lihat di sini A3 diisi, tahap pertama pengisian slot A2 diisi dengan angka 2. Dengan 2 angka, Padahal jika kita melihat diagram pohon di atas, tampak bahwa untuk puluhannya berangka 5, mempunyai pasangan satuan hanya 1, yaitu 0 atau 5. Ini nah, ya, sehingga jelas mengisi slot A3 dengan 2 angka jelas salah. Oke. Nah, di sana tadi kan angkanya itu 0, 2, 3, 5, 6, 8. Nah, kenapa di sini 4, 2, dan 1? Ratusannya itu selain 5, jadinya bisa 2, 3, 6, 8. Jadinya 4 opsi. Kemudian puluhannya 5. Puluhannya jadinya 5 ya. Tadi kan udah dipakai 2, 3, 6, 8. Nah, terus puluhannya itu 5. 1 jadinya ya. Dan sorry. Nah, di sana kan tadi angka-angkanya itu 0, 2, 3, 5, 6, 8. Nah, di sini ratusannya itu 4. Dari mana 4? Dia kan pakai selain 5. 2, 3, 6, 8 jadinya. Kemudian yang puluhannya itu pakai 5 dan 0. Nah, 5 atau 0 lah gitu ya. Jadinya 2 opsi. Nah, yang terakhir ini 1 opsi. Kenapa 1 opsi? Karena jika 5 yang dipakai di puluhan ini, maka di satuannya dipakai 0. Jika 0 dipakai di puluhannya ini, maka pilihan di satuannya ini 5. Nah, gitu asalnya 1. Karena kan opsinya cuma 5 sama 0. Satunya udah dipakai nih di puluhan. Jadinya tinggal 1 pilihan. Jadinya 8 yang opsi pertama. Terus kasus kedua, ratusannya selain 5 dengan puluhan selain 5 dan 0. Nah, ratusannya itu selain 5. Tadi kan pas ya, selain 5 itu 4, 2, 3, 6, 8. Kemudian
puluhan selain 5 dan 0. Puluhannya itu 3 lagi. Karena 2, 3, 6, 8 kan udah dipakai nih 4-4-nya. Nah, jadinya berkurang sekarang pilihannya. Tinggal 3. Nah, terus opsi yang satuannya itu kan cuma bisa 5 sama 0. Jadinya 2. Jadinya 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Kasus yang ketiga, ratusannya 5. Nah, tadi kan selain 5 aja tuh. Nah, ratusannya 5 itu jadinya opsinya kan 1 aja. Karena 5 aja. Terus yang bisa masuk di sini kan 2, 3, 6, 8. 0 nggak bisa masuk karena akan kita pakai di satuan. Ada satu opsi. Jadinya 1 dikali 4 dikali 1. Jadinya 4. Nah, tinggal kita tambahkan nih semua kemungkinan ini. 8 tambah 24 tambah 4. Nah, jadinya 36 bilangan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.